Pada suatu waktu, di sebuah desa kecil di pinggiran kerajaan, hiduplah seorang pemuda bernama Arga bersama kedua orang tuanya. Keluarga Arga tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana dan menggantungkan hidup mereka dari sawah. Arga dikenal sebagai pemuda yang sangat malas. Ketika teman-temannya rajin membantu orang tua mereka, Arga justru selalu mencari cara untuk bekerja sesedikit mungkin. Pekerjaannya sehari-hari adalah menjaga sawah dan mengusir burung-burung yang sering memakan padi. Tetapi, alih-alih berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, Arga memasang tali yang dihubungkan dengan rumbai-rumbai di sudut sawah. Dengan sistem ini, ia hanya perlu menarik tali sambil tiduran di gubuk sawah. Orang-orang desa sering mengomentari sifat malas Arga. Bahkan ibunya sendiri terkadang mengomel. Namun, ayahnya selalu mencoba sabar, meski di dalam hati ia khawatir. Bagaimana jika suatu saat aku tidak bisa bekerja lagi? Apa Arga bisa mengurus semuanya? Meski begitu, kekhawatiran itu tidak pernah disampaikan langsung kepada Arga. Sang ayah berharap waktu akan mengajarkan anaknya untuk berubah. Musim kemarau tiba. Saat itu, padi di sawah membutuhkan perhatian ekstra karena air di irigasi mulai surut. Namun, di tengah masa sulit itu, sang ayah tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya terlalu lemah untuk bekerja, dan seluruh tanggung jawab sawah jatuh ke tangan Arga. Arga yang tidak terbiasa bekerja keras menjadi kewalahan. Ia mencoba menyiram sawah dengan ember kecil, tetapi sawah yang luas membuat usahanya sia-sia. Hari demi hari berlalu, dan padi mulai mengering. Tabungan keluarga pun terkuras untuk biaya pengobatan sang ayah. Malam itu, Arga duduk termenung di depan rumah. Ia merasa bersalah. Semua ini salahku. Kalau saja aku lebih rajin, mungkin sawah kita masih bisa selamat. Namun, di tengah rasa putus asanya, ia mendengar suara kerumunan di depan balai desa. Dengan penasaran, ia pergi ke sana. Di balai desa, seorang prajurit kerajaan sedang berdiri di atas panggung kecil. Ia mengumumkan bahwa untuk merayakan ulang tahun pangeran, kerajaan akan mengadakan perlombaan besar. Pemenangnya akan mendapatkan 1 peti emas sebagai hadiah. Mendengar itu, hati Arga berdebar. 1 peti emas, itu cukup untuk menyelamatkan keluargaku, pikirnya. Tanpa ragu, ia menyatakan niatnya untuk ikut. Namun, penduduk desa menertawakan Arga. Arga? Pemuda yang malas itu? Seru salah satu tetangga. Dia bahkan tidak bisa menjaga sawah, apalagi ikut perlombaan kerajaan. Tambah yang lain, Arga hanya terdiam. Hinaan itu menyakitkan, tetapi ia tidak mundur. Aku harus melakukannya untuk keluargaku, gumamnya. Keesokan harinya, dengan doa restu orang tuanya, Arga memulai perjalanan ke istana. Ayah dan ibunya tidak berharap banyak. Mereka hanya berharap perjalanan ini akan mengubah Arga menjadi lebih rajin dan bertanggung jawab. Setelah 2 hari perjalanan, Arga tiba di lokasi perlombaan. Para peserta berkumpul di tepi sebuah danau besar. Tubuh mereka terlihat kekar dan terlatih. Melihat itu, nyali Arga ciut. apa yang bisa aku lakukan di sini? Pikirnya, sebelum perlombaan dimulai, seorang prajurit membacakan aturan. Para peserta harus menyeberangi danau sejauh 1 kilometer. 3 orang pertama yang mencapai seberang akan maju ke babak berikutnya. Gunakan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Tidak boleh bekerja sama atau saling menjatuhkan. Saat aba-aba dimulai, peserta lainnya langsung melompat ke dalam air dan berenang dengan sekuat tenaga. Namun, Arga tetap berdiri di tepi danau, berpikir keras. Kalau aku ikut berenang, aku pasti kalah. Aku harus menemukan cara lain. Gumamnya. Arga kemudian berlari ke arah hutan kecil di dekat danau. Di sana, ia menemukan 2 batang kayu, 1 besar dan 1 kecil. Dengan sigap, ia membuat rakit sederhana dan dayung dari kayu tersebut. Ketika peserta lain mulai kelelahan di tengah danau, Arga mulai mendayung rakitnya.
Meskipun pelan, ia terus melaju dengan stabil. Akhirnya, Arga berhasil mencapai garis akhir sebagai peserta ketiga, memastikan dirinya lolos ke babak berikutnya. Di babak final, setiap peserta diberi bongkahan kayu berbentuk kubus besar. Aturannya sederhana, peserta harus mendorong bongkahan itu sejauh 1 kilometer. Disediakan berbagai alat bantu, tetapi peserta hanya boleh memilih satu alat. 2 peserta lainnya segera memilih alat. Yang satu memilih tali untuk menarik, sementara yang lain memilih kayu untuk dijadikan tuas. Namun, Arga mengambil waktu untuk berpikir. Setelah beberapa saat, ia memilih pisau kecil. Alih-alih mendorong, Arga mulai memahat bongkahan kayu itu. Ia mengubah bentuk kayu dari kubus menjadi bola. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama, ketika selesai, kayu itu jauh lebih mudah didorong. Sementara 2 peserta lain kelelahan karena harus menyeret atau mengangkat kayu mereka, Arga dengan mudah mendorong bola kayunya hingga garis akhir. Ia berhasil menyelesaikan perlombaan di posisi pertama. Kerumunan penonton bersorak, tak percaya seorang pemuda sederhana seperti Arga mampu memenangkan perlombaan. Hadiah 1 peti emas diberikan kepadanya, tetapi lebih dari itu, Arga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kepercayaan diri dan pemahaman bahwa kerja keras dan kecerdasan adalah kunci keberhasilan. Malam setelah perlombaan, Arga mendapat kehormatan bertemu langsung dengan pangeran di istana. Pangeran terkesan dengan kecerdasan dan tekad yang Arga tunjukkan selama perlombaan. Kamu adalah contoh nyata bahwa keberanian dan akal sehat lebih berharga daripada kekuatan semata, ujar sang pangeran. Pangeran menawarkan Arga posisi sebagai penasihat kerajaan, sebuah kehormatan besar yang jarang diberikan kepada rakyat biasa. Namun, dengan penuh rasa hormat, Arga menolaknya. Hamba sangat berterima kasih atas kemurahan hati Paduka. Tetapi hamba ingin pulang. Keluarga hamba membutuhkan hamba, dan desa hamba masih membutuhkan banyak bantuan. Jawab Arga dengan hati yang mantap. Setibanya di desa, Arga tidak hanya menggunakan hadiah emas untuk membayar pengobatan ayahnya dan memperbaiki sawah keluarga. Ia juga membeli bibit unggul, peralatan canggih, dan menyewa tenaga ahli untuk mengajarkan teknik pertanian modern. Dengan itu, sawah keluarga tidak hanya pulih, tetapi hasil panennya melimpah. Arga kemudian mengajak para petani di desa untuk bergotong royong meningkatkan pertanian mereka. Ia berbagi ilmu dan pengalaman, serta menginspirasi pemuda desa lain untuk bekerja lebih giat. Desa yang dulunya sering dilanda kekeringan kini mulai bangkit menjadi desa agraris yang makmur. Tahun-tahun berlalu, dan Arga menjadi tokoh yang dihormati. Ia sering mengingatkan penduduk desa akan pentingnya memanfaatkan setiap peluang untuk belajar dan berkembang. Saya adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin. Saya adalah pemuda yang dulunya malas, tetapi kini saya paham bahwa kerja keras tidak hanya menyelamatkan keluarga saya, tetapi juga mengubah hidup saya sepenuhnya. Ketika ia melihat sawah-sawah hijau di desanya dan senyum bangga kedua orang tuanya, Arga tahu bahwa perjalanan yang penuh tantangan itu adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah. Orang malas pun bisa menjadi sukses jika memiliki alasan kuat dan mau berusaha. Jangan biarkan rasa malas menghalangi impian Anda. Temukan alasan Anda untuk berjuang, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Arga dapat menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ingatlah bahwa setiap kesulitan dapat menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Tetaplah semangat dan percayalah pada kemampuan diri sendiri.